Hey Homers, balik lagi di channel YouTube Get Home. Gue Afnawi, manajer project di Get Home. Kali ini kita akan ngebahas salah satu project yang ada di Get Home, yaitu proyek Valencia Premier Depok. Di segmen Get Door kali ini kita akan ngebahas salah satu project yang ada di Get Home, yaitu proyek Valencia Premier Depok, di mana proyek ini ada di daerah Cinangka ya, di Jalan Abdul Wahab di Sawangan. Kita buka kurang lebih sekitar 200-an unit, dan kita di sini memiliki 4 unit tipe bangunan, tipe Agatha, Aurora, Arcelia, dan Asalina, dimana seperti yang sudah kita iklankan sebelumnya bahwa tipe Agatha itu start dari 700 jutaan. Jadi kita akan bahas secara spesifik mengenai konsep dan bangunannya seperti apa. Pokoknya ditonton terus videonya. Yang pertama kita bahas mengenai konsep dari tipe Asalina dulu. Jadi tipe Asalina ini dia tipenya itu luas bangunan 72 dan luas tanah 60. Nah, di bangunan ini itu terdapat 3 kamar plus 1 area rooftop ya. Jadi dengan luasan bangunan yang hanya 72 ini sangat kompleks sekali ya. Banyak area-area yang memang bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan di rumah, seperti kayak misalnya di bawah itu dominan untuk ruang keluarga dan kemudian juga area dapur, serta ada 1 kamar tidur. Kemudian di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kemudian yang di rooftop itu kita berikan sebuah ruangan kosong yang dimana itu bisa digunakan sebagai tempat untuk barbecue atau misalnya dijadikan sebagai area service. Nah, kemudian untuk konsep fasad sendiri kita banyak gunakan dominannya itu adalah bata expose, di mana kesan dari modern kontemporer di situ sangat kita tonjolkan. Mengapa desain tersebut ya yang kita pilih ya? Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ya, untuk tipe-tipe yang sangat digemari yaitu ya, desain modern kontemporer, sehingga kita memang tidak jauh-jauh dari konsep tersebut. Kita gunakan seperti kayak bahan-bahan aluminium, terus kemudian juga ada fasad di mana di samping bata itu ada garis-garis vertikal yang menunjukkan dia bangunan minimalis kayak gitu, dan fungsinya sebagai pemfilter dari cahaya luar yang masuk ke dalam ruangan supaya tidak terlalu banyak. Kemudian juga kita gunakan elemen-elemen seperti kayu ya di area fasad depan di lantai satunya. Itu kayu yang bergaris ya, supaya memang dia mendeskripsikan bahwa bangunan tersebut itu modern kayak gitu. Nah, bentuknya juga kita ambil bentuk bangunannya itu kotak ya kan, kotak, tidak bentuk segitiga seperti yang konvensional pada umumnya, agar kesan modernnya juga lebih muncul ya kan, terekspos. Kemudian juga tidak lupa yang unik di area depan, kita buatkan taman miring kayak gitu supaya lebih mengekspos daripada tamannya. Kalau misalnya kita buat rata aja kan mungkin dia kurang menonjol ya, tapi ketika kita buat miring, nah itu tentunya akan lebih terlihat gitu dibanding dengan yang rata. Kemudian juga di layout lantai 1 itu kita buat lain daripada yang biasanya. Biasanya pintu masuk dari arah depan, ini kita buat dari sisi samping, dimana pintu yang masuk dari sisi samping itu menjadikan privasinya itu lebih apa ya, lebih private gitu. Kalau misalnya di area depan kita buka pintu, nanti
ruang keluarganya atau ruang tamunya nanti kan bisa akan terlihat dari luar. Nah, berbeda dengan pintu yang dari samping. Kalau pintu yang dari samping, ketika itu misalnya kita buka selebar-lebarnya, ketika misalnya siang hari kita tidak menggunakan AC, kita ingin memanfaatkan dari sirkulasi udara, itu tidak mengganggu privasi sama sekali gitu. Karena yang terlihat nanti hanyalah area tembok saja gitu, tidak langsung ke expose di luar. Nah, selain juga kelebihan dari kita menggunakan pintu samping ini, kita jadi memiliki bukaan yang sangat banyak ya, bukaan yang sangat banyak kaca ke area luar samping, yang dimana area tersebut bisa difungsikan sebagai taman kering. Jadi kan kalau misalnya kita punya ruang tamu yang cukup besar, terus di sampingnya ada view tanaman, taman kering gitu kan, akan menambah apa ya, menambah estetika, dan juga untuk kenyamanan juga itu bisa menjadi lebih gitu dibanding dengan model pintu yang di area depan. Nah, untuk konsep Agatha sendiri, dari desain fasadnya kita tetap menggunakan bata expose sebagai satu kesatuan konsep ya. Dari tipe-tipe rumah lainnya itu kita menggunakan bata expose. Nah, jadi untuk modernnya sendiri di tipe Agatha ini kita juga sama seperti unit Asalia, yaitu menggunakan fasad yang bentuknya kotak supaya bangunannya lebih modern, tidak berbentuk segitiga. Terus kemudian juga ditambah dengan list-list yang warna abu-abu itu di tampak muka, yang tajam ya, meruncing, untuk kesan modernnya supaya lebih menonjol. Dan juga kita menggunakan kaca di lantai 2 itu yang cukup besar kayak gitu. Itu untuk menambah dari kesan modernnya. Untuk dari konsep layout sendiri di lantai 1 itu kita tidak ada kamar ya, kamarnya hanya di lantai 2. Jadi di lantai 1 difokuskan untuk area living room dan area kitchen dan kamar mandi. Kemudian yang di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur, area servis, dan 1 kamar mandi. Nah, untuk konsep pencahayaan sendiri di atas tangga itu kita ada skylight, dimana nanti kaca itu akan langsung tembus ke area tangga, sehingga benar-benar cahaya itu yang masuk sangat optimal. Sehingga kalau misalnya siang hari itu bangunan nggak perlu menyalakan lampu gitu, karena udah cukup terang. Kemudian juga di area belakang, di area kanan belakang dekat ruang keluarga, di situ juga ada sama atap skylight juga. Jadi dari ujung ke ujung itu tidak ada bangunan yang nantinya tuh gelap gitu, semuanya akan terang. Nah, berbeda dengan tipe Asalina yang memiliki taman dengan lebar 1 meter, yang tipe Agatha ini kita menggunakan taman selebar 97 cm, tapi tidak kita miringkan karena pertimbangannya di fasad yang muka 4 meter itu akan lebih bagus jika kita buat tamannya itu rata. Nah, mungkin juga nanti bisa dilihat di review ketika di lapangan bahwa tipe Agatha ini walaupun memiliki luas bangunan yang hanya 40 meter, itu dia tetap kesannya itu besar gitu, bangunannya besar dan mewah. Nah, jadi untuk di Valencia sendiri ini kita punya banyak fasilitas ya. Di sini akan dibangun masjid, terus kemudian juga ada clubhouse, terus juga kemudian juga ada kolam renang juga ada di sini, ada pool. Terus kemudian juga kita juga di sini nanti punya venue yang bisa difungsikan sebagai untuk acara kayak misalnya nikahan kayak gitu. Itu bisa digunakan oleh warga ya, namun tetap sewa gitu. Cuman mungkin kita ada diskon khusus atau harga potongan khusus kalau misalnya yang menggunakan adalah penghuni dari perumahan Valencia Premier Depok ini. Nah, kemudian di area sini juga kita rencana akan bangun sebuah lapangan bola ya, lapangan bola mini soccer. Begitu juga di sebelah sininya nanti akan ada Roscui Forest Park. Jadi kita akan buat sebuah kayak semacam cafe gitu dengan tema hutan gitu. Jadi seperti kayak Kopinako lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ini adalah rumah contoh kita, rumah contoh tipe
Asalina. Ya, ini adalah rumah tipe Asalina dengan luas bangunan 55 dan luas tanah di 60 meter. Hanya saja ini kalau di Asalina luas bangunan 55, untuk di rumah contoh kita buat tipe yang 72 karena di atasnya itu kita buatkan rooftop. Jadi untuk tipe Asalina ini ada 3 kamar tidur, di bawah ada 1 dan di atas ada 2. Kemudian juga kita punya hal yang cukup spesial di desain kali ini, yaitu kita menggunakan pintu masuk itu dari dari area samping, area ini, lorong ini. Kenapa dibuat pintu seperti ini gitu? Beda dengan desain yang sebelumnya karena kita ingin memberikan sebuah privasi yang lebih gitu kepada pemilik rumah nantinya. Kalau misalnya seandainya pemilik rumah di dalam sedang misalnya tidak memakai kerudung atau apa, itu tidak menjadi suatu hal masalah ya, karena kaca bukanya itu ke arah sisi samping kayak gitu. Nah kemudian juga ada yang unik juga di sini di tipe Aurora ini, kita punya area rooftop yang di atas. Jadi aksesnya itu adalah naik tangga dari sebelah kiri bangunan ini ke atas ke lantai 2, kemudian disambung dengan tangga menuju ke lantai 3 rooftop gitu. Jadi lantai rooftop itu bisa dijadikan sebagai service area, terus kemudian juga bisa dijadikan sebagai tempat berkumpul berkeluarga gitu, untuk barbecue misalnya kayak gitu. Nah untuk bangunannya sendiri ya, ini di progres bangunan sudah 75%, sudah masuk ke dalam tahap finishing. Diperkirakan bangunannya akan selesai di 1,5 bulan lagi kayak gitu. Nah ini untuk tanahnya sendiri ya, tanahnya itu ukurannya 5 x 12 meter kayak gitu. Jadi nanti di sini tuh carport ukuran 4 meter, karena semeternya nanti akan dibuat sebuah taman yang berundak nyamping kayak gitu. Kenapa dibuat berundak nyamping? Lagi-lagi juga kita menampilkan desain yang cukup beda dari perumahan kita yang sebelumnya, dengan menggunakan taman yang model berundak mengundak gitu. Itu akan lebih mengekspos dari tanamannya ya, seperti rumputnya gitu, jadi lebih terekspos dibandingkan dengan kita buat rata. Kalau rata itu kan nggak terlalu terlihat, tapi kalau kita bikin miring itu nanti akan lebih menonjol gitu, dan konsep greennya itu akan dapat. Nah kemudian kita beralih ke unit yang sebelahnya, ini tipe Agatha. Tipe Agatha ini luas bangunan 40 meter dan luas tanahnya juga sama 40 meter. Jadi tanahnya itu 4 x 10. Tapi kalau kita lihat ya, walaupun dia 4 x 10, ini bangunannya terlihat cukup besar, tidak sempit-sempit banget gitu. Jadi di tipe Agatha ini sebenarnya kita mengusung konsep apart home, jadi apartemen yang kita jadikan rumah tapak. Uniknya di tipe Agatha ini, yaitu di area belakang kita kasih ada skylight itu kurang lebih 60 cm-an. Skylight di sebelah pinggir, sebelah kanan belakang sampai ke area kiri itu fungsinya adalah supaya si cahaya masuk ke dalam. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin sekarang masih gelap, itu karena atasnya masih kita tutup karena belum dipasang kaca. Nanti ketika sudah dipasang kaca, itu ruangannya akan sangat terang kayak gitu. Jadi siang hari nggak perlu nyalain namanya tuh lampu kayak gitu. Untuk listriknya jadi jauh lebih hemat. Terus kemudian ini juga ada yang unik juga nih di pintu depan. Pintu depan ini kita menggunakan pintu sliding kiri kanan di area depan ini gitu. Jadi memang kalau secara jendela nanti di lantai 1 itu tidak ada gitu, tidak terlihat dari luar, melainkan ada pencahayaan tuh yang dari sisi belakang yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kenapa kita di depan itu menggunakan pintu sliding? Jadi fungsinya adalah sekaligus akses masuk dia juga ketika nanti misalnya ada barang-barang yang besar, itu tuh bisa difungsikan untuk pintu sliding ini untuk masukkan barang yang lebih besar supaya lebih mudah gitu. Terus kemudian juga di sini kita memiliki 2 kamar mandi. Jadi walaupun tipenya 40, kita tetap punya 2 kamar mandi. Jadi nggak perlu khawatir takutnya nanti bergantian penggunaan kamar mandinya.
Di bawah dia ada satu di bawah tangga, dan yang kedua kamar mandinya itu ada di sisi belakang. Nah, kamar mandinya sendiri juga itu nggak terlalu kecil ya, cukup besar yang di lantai 2. Bahkan di lantai 2 di area belakang ini ada sedikit area servis yang nanti mungkin bisa digunakan sebagai area ruang cuci jemur ataupun tempat lainnya. Kayak gitu. Oh ya, Homers, kalian bisa cek proyek-proyek kita lainnya selain Valencia Premier Depok di aplikasi Get Home. Mungkin itu aja dulu segmen Get Door kali ini. Oh ya, jangan lupa nanti diikutin lagi. Akan ada pembahasan 2 unit lainnya di segmen berikutnya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Get Home. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.